Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal khaufi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita doakan semoga selalu Allah melimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mu'tabar. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia, dalam khutbah yang singkatnya, mari sama-sama kita introspeksi diri, kita muhasabah enha ke perjalanan udip kita dalam dunianya. Apakah sudah selesai perintah Allah yang dipundakkan kepada kita bersama, mulai daripada tuntutan untuk menuntut ilmu, tuntutan untuk mengamalkan ilmu, beribadah kepada Allah. Apakah sudah selesai semua? Kah selesai tak belajar ilmu untuk tak ibadah kepada Allah yang merupakan tujuan udip kita nempuh udip oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kah mulai tak usaha tak ibadah kepada Allah semampu yang kita kerjakan? Dikala sudah selesai, berarti kita sudah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia, Allah awatnya pegat menciptakan kita manusia. Penciptaan itu adalah untuk membuktikan kuasanya Allah, untuk membuktikan bahwa Allah memang sanggup melakukan apapun yang ingin dilakukan atas nama perbuatan itu tidak mustahil dan tidak wajib. Maka dalam penciptaan manusia, dikala manusia kana udip atas rumpumonyo, kana udip oleh Allah, Allah mencoba. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Allah mencoba kitanya dengan sesuatu, baik itu ketakutan, kekurangan, kelaparan, kekurangan daripada harta benda yang Allah berikan kepada kita yang memandum dalam kehidupan kitanya. Ini merupakanlah ujian Allah, cobaan Allah. Nenek kala semampu mana hamba Allah itu mampu menahan cobaan ujian yang Allah berikan kepada kitanya. Apapun ujian yang Allah berikan, itu adalah sebatas ujian yang Allah ingin melihat apakah taat patuh hambanya itu terhadap apa yang telah Allah uji kepada mereka. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, maka dikala Allah mencoba ingin melihat tentang kepatuhan hambanya, tentang ketaatan hambanya kepada Allah, disitulah hamba yang patuh akan mendapat balasan yang sewajarnya terhadap hamba tersebut. Allah mencoba katanya dengan kelaparan, Allah mencoba dengan kesusahan, Allah mencoba dengan kekurangan harta, Allah mencoba dengan tidak patuhnya keluarga kepada kitanya. Kitanya tak sadari itu cobaan Allah untuk menaikkan derajat kitanya dari sisi Allah, maka bersabarlah. Sabar di atas segala cobaan Allah itu adalah merupakan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia,
maka dalam kehidupan kita yang letak malapetaka, letak bala yang watih tu, baik secara pribadi atau secara umum, maka oleh para ulama ditulis dalam kitab ada beberapa malapetaka yang disebabkan oleh yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Itu ada penyebabnya, kan kegalak-galak Allah Nabi bala kepada manusia. Pertama, oleh ulama dan dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan bahawa salah satu penyebab daripada turunnya bala kepada manusia adalah karena maksiatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara maksiat Allah neputin bala. Jamun di masa para rasul terdahulu, Allah neputin bala kepada umat rasul yang terdahulu. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab di dunia merupakan permulaan, bukan kesudahan daripada kesengsaraan manusia dalam hidupnya, tetapi permulaan azab sebelum datangnya azab yang kekal di akhirat, di neraka. Maka bercepat-cepat kepada kita yang tahu bahawa itu adalah permulaan azab di dunia, bertobatlah. Sama-sama kita taubat kepada Allah dikala datang, dikala salah kita tengok karuh tak maksiat kepada Allah, bertobatlah, bersegera untuk bertobat. Mandum manusia, tidak ada manusia yang tidak salah dengan Allah, tidak ada manusia yang tidak berdosa kepada Allah. Mandum manusia na dosa, mandum manusia na salah, kecuali manusia-manusia yang dimaksumkan oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, yaitu para rasul dan para nabi. Yang lain semua berdosa. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah manusia yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah salah satu penyebab malapetaka bagi manusia yang hidup dalam dunia. Yang kedua, penyebab turunnya malapetaka di atas bumi adalah karena banyaknya orang yang zalim, mendalimi sesama mereka, mendalimi sesama keluarga mereka, sesama kerabat mereka, sesama saudara mereka. Udip dalam dunia tasadari hana tasadari, bahkan le katanya yang le tadalimi si keluarga tau tu, yang le tak khianati saudara tau tu. Orang jauh, orang yang hana pensapan katanya kadang hana membacut pi hana tersentuh dengan kezaliman katanya, tapi saudara tu yang le tadalimi le katanya. Maka bulan yang kau ikut tanggal 22 bulan 5 sampai tanggal 20 Pet, oleh ulama, oleh MPU, Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh, membuat fatwa, bermuzakarah, berdiskusi di kantor MPU Banda Aceh tentang masalah harta warisan, tentang masalah penundaan membagi harta warisan. Akan karena keterimang setiap tamu yang datang ke kantor MPU di Banda Aceh, 70% tamu itu masalah yang dilapor tentang harta warisan, tentang harta peninggalan orang tua. Nyan yang le laporan kepada abu-abu yang nak di MPU, sehingga bulan 5 barosa sidang MPU yang kelih tahun 2020 barosa khusus dibahas tentang masalah penundaan harta warisan. Kesimpulannya, fatwa yang keluar daripada muzakarah MPU, sidang paripurna MPU yang kelih barosa, bahawa menunda-nunda membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh mayat itu merupakan perbuatan haram, maksiat kepada Allah. Bahkan karena di situ ada unsur kezaliman. Dikala orang tua kita meninggal, ayah kagua ba Allah, ketinggalkan istri, anak, bahkan ada orang tua si mayat itu sendiri meninggal tirau orang agam, nak kekubah perumah tirau, kekubah anak misalnya 4 ada 5, berangkadu je anak. Manteng mak gedi urang matinya, manteng ayah gedi urang matinya. Nyan begitu, walau katuhat mak, walau katuhat ayah ke,
begitu goknya meninggal, harta bukan 100% itu milik anak dan istrinya, bukan. Ada hak ibunya, ada hak bapaknya. Kalau dia punya anak laki-laki, ada hak ibunya 1/6, ada hak bapaknya 1/6. Yang lebih hak istrinya 1/8. Hak anak adalah usbah lizzakari mislu hadil unsayain. Misalnya ada anak laki-laki 2, perempuan 2, yang lebih daripada harta yang telah dikasih kepada ayahnya, ibunya, istrinya, yang lebih itu dibagi 6. Dua bahagian untuk anak laki-laki, satu bahagian untuk anak perempuan. Dikala memperlambat membagi harta warisan tersebut, kalih meninggal, orangnya misalnya meninggal, sehingga hendak bagi lah ya. Sebab hak si mati, harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal, yang pertama yang wajib dipakai untuk tajhid mayatnya dulu. Setelah itu apa? Leh dah kubur mayatnya, langsung tanya di mana ada hutang piutang. Harta yang ditinggalkan tidak boleh dikasih dulu untuk ahli waris sebelum dibayar hutang yang bersangkutan. Tengok leh, langsung katanya hopat-pat na hutang. Soal seandainya ada tinggal harta 1 miliar, na hutang 500 juta, nya 500 juta bayar hutang gile. Leh bayar hutang, kan pleh ditun, kan pleh 2 tahun, kan pleh leh tambah tikulane, kan leh pleh leh kawin mandum-mandum kan. Dikala ditunda daripada setelah meninggal ayahnya misalnya, tak tunda haram. Dikala kata pakai hartanya tidak sesuai dengan hukum yang dipegang oleh Allah, ditulis dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, yang berarti dia telah menzalimi sebahagian. Contoh, harta bonus si miliar ke kubah le orang si, utang 500 juta ajuk ilai ke utang, tinggal 500 juta tu. Yang 1/6 dari 500 juta untuk ayahnya, 1/6 untuk ibunya, 1/8 untuk istrinya, yang lebih baru untuk anaknya. Bagi 6, 2 bagi yang tak bagi untuk anak agam, 2 bagi untuk 2 buah anak inang. Dikala belum dibagi, diambil harta oleh istri si mayat, dikasih untuk anak laki-laki 2 juta pas mau lebaran, dikasih untuk anak perempuan 2 juta, untuk neneknya enggak dikasih, untuk kakeknya enggak dikasih. Itu mereka sudah merampok harta sebahagian daripada ahli waris. Ini kezaliman. Nyo yang dilakukan oleh orang Islam. Hino dah ceh perah haju karena laporan. Yang kedua, dikala tak lambat-lambatkan hartanya, langsung medun harta yang hak untuk orang lain, maka hukum memperlambat harta warisan, membagi harta itulah hukumnya haram. Nyan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MPU, bahkan mungkin nasalah dalam Quran, mungkin kalau tulis yang pihak nalungkan dan ilun. Jadi begitulah terjadi kezaliman dalam keluarga. Hantar dong pakai yang anggap kadang-kadang, tapi harta ada harta nek ada kadang-kadang, harta mak ada, aduh tak pajuh tanpa izin. Dah umat ada pegahnya adik tak pajuh sama-sama hanjut. Tentang masalah harta si mayat itu enggak ada tawar menawar, harus dibagi sebagaimana ketentuan Allah itu sendiri. Ini bagi kedua oleh Allah. Beda dengan ibadah lain aku. Ibadah lain ada Nabi hak ijtihad li Rasulullah. Contoh sembahyang, boleh ijtihad. Gimana cara sembahyang? Yang pertama, sebahagian ulama dikala salat subuh, ada ulama yang memfatwakan bahwa kunut itu sunat. Ada yang ulama memfatwakan kunut itu tidak sunat. Hana masalahnya. Tapi mian bab masalah bagi hana ulama yang kepegang mian agam yang 2 bagian inang, sebahagian sama. Hana enggak ada dalam mazhab, dalam pendapat ulama-ulama, karena baku qat'i hukum dalam Al-Quran tentang masalah bagi harta warisan. Nyan tadzalimi sesama keluarga, menzalimi sesama keluarga itulah merupakan penjemput malapetaka yang akan terjadi di atas permukaan bumi. Yang kedua, yang kelima, karena
timbulnya malapetaka. Allah sampaikan dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'. Karena olah tangan manusia, karena sembrononya manusia dalam bekerja di atas bumi Allah. Ya koh kaya yang hanjek koh, yang hak doi kayaknya pelindung be terjadi pengikisan di bumo di gunung sehingga jime lehop guna bumo daratan nyan gara-gara kesalahan katanya manusia. Selanjutnya karena para tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh intelektual, hartawan, banyak mendalimi orang-orang yang di bawah. Pimpinan mendalimi rakyat, hartawan mendalimi orang-orang lemah, ulama mendalimi umat. Itu penyebab datangnya malapetaka. Ulama ulama ada juga yang mendalimi umat, membodoh-bodohkan umat, tidak mau memberi ilmu kepada umat. Itu zalim hukumnya. Beda begini zalim si pemimpin mentang yang zalim. Nyok Arab do dengan pemilihan, apakah pemilihan legislatif atau eksekutif, nyoka macam-macam berita yang terjadi. Nyobe beruh tanya tukang fitnah gob, beruh tanya tukang ilahnya manusia yang lain. Tetapi berbuatlah jujur dan adil dalam segala pekerjaan yang kita kerjakan. Yang kelima, orang-orang baik diam. Bahkan ada ulama mengatakan karena hana ibadat urang hinang gebeteun bala li Allah. Bahkan gara-gara letat urang-urang yang tahu, orang alim, orang yang tidak alim tapi dia tahu tentang hukum-hukum yang perlu disampaikan kepada masyarakat, tapi diam. Kezaliman yang terjadi semuanya diam. Itu merupakan malapetaka yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, karena banyaknya rahmat Allah tapi sedikit kita bersyukur terhadap rahmat Allah yang diberikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah nabi nikmat cukup le dia, nabi rahmat kepada cukup le. Tapi rahmat yang diberi Allah hana tak syukuri. Allah setiap rahmat yang diberikan kepada manusia, kepada hambanya, Allah menuntut syukur terhadap rahmat tersebut yang telah diberikan. Hana dah syukuri nikmat jaro, hana dah syukuri nikmat mata, hana dah syukuri nikmat harta, hana dah syukuri nikmat anak yang diberi Allah. Dikala kita kurang bersyukur, Allah akan memberi peringatan dengan malapetaka, dengan azab yang tidak kita sangka-sangka akan turun kepada kita. Yang ketujuh, karena katanya udip di dunianya tak pegat ke tempat tujuan, tak bersenang-senang dalam dunia. Padahal dunia adalah ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat tacuk balasan ba Allah. Hakikat tempat yang giu senang-senang oleh Allah dan gebi fasilitas senang-senang oleh Allah di akhirat kan di dunia. Cuma sambil tak beramal, senang hati hidup di dunia dengan fasilitas nikmat yang kami beri Allah, alhamdulillah. Tapi jangan jadikan dunia sebagai darul jaza. Kibansit, jadikanlah dunia sebagai darul amal wal akhirah darul jaza. Enho manteng yang menyangkut dengan penyebab datangnya malapetaka kepada kita, khususnya kita orang Islam yang sewajarnya kita adalah orang yang disayang oleh Allah, orang yang banyak dapat rahmat daripada Allah, tetapi kadang-kadang letak cobaan karena memang disayang oleh Allah. Dikalaka tak puput maksiat kepada Allah, kata zalimi sesama draw tu sesama sabuh agama tu, maka Allah ni coba. Dan pegah oleh Allah, man ahabballah ibtalahu. Siapa yang mencinta oleh Allah akan banyak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kafir hana gebi cobaan, kafir ge istidraj. Kafir yang gebi mangat ilahi dunia untuk panjang azab di akhirat. Dikatanya bahkan nabi cobaan karena sayang nak sadar kita bahawa
udip yang kana bi li Allah, nikmat yang kana bi li Allah, nyokan untuk tak nikmati di dunia, tapi untuk tak nikmati di akhirat. Hanatib pada orang tu katanya terhadapi satu hari yang untuk hari yang berbahagia, yang tamu senang-senang, iaitu Hari Raya Idul Adha, yang insya-Allah mihana salah, mihana beda antara hisab dengan ru'yah. Tanggal 20 sikurung rohameh, tanggal 20 sikurung bulan 6 nyo katuk 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha, yang dimana pada hari raya tersebut rayanya Allah sangat senang neperintahkan kepada Rasulullah, bahkan nepu wajib kepada Rasulullah, tetapi kepada umat tidak wajib. Nepu wajib oleh Allah kepada para nabi untuk berkurban di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tapi kitanya ne perintah, tapi perintah sunat, dukna sunat. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, mallahu sa'atun walam yudahi fala yakurbanna musallana. Dikala hari raya Idul Adha kita punya kesempatan, punya keluasan, punya harta, punya kemampuan untuk berkurban di hari raya tersebut, walau kurban itu sunat, kan wajib ke Nabi sagai ini perintah oleh Allah, perintah wajib ke Nabi, katanya sunat, tapi Nabi sangat bengeh kepada umat yang dikala hari itu punya kemampuan, mallahu sa'atun walam yulahi, tidak mau berkorban, fala yakurbanna musallana. Rasulullah ancam jangan dekat ke masjid saya, betau kenau demai mia katanya umat Muhammad hangga bitau lang masjid paki, hangga bitau kena Nabi paki, padahal cuma sedikit harta. Kadang-kadang hanatuk 10% daripada harta yang tak temung dalam 1 bulan 2,5 juta sagai untuk tak korban, tapi kriat tu buat hartanya, padahal manfaat kedua tu, pertama pahala, yang kedua manfaat ke saudara tu. Orang-orang gasin yang jarang-jarang makan daging kurban, daging lembu, daging kambing, bak orangnya dengan katanya yang kemampuan tak teremsi kurban, kagerasakan oleh orang gasin untuk mencicipi, menikmati daging kurban di hari raya Idul Adha. Nyo perintah Allah, nyo nene coba oleh Allah. Mio raya Idul Fitri niubi sembako bergen mio madhab katanya makanan pokok niubi oleh Allah kepada fakir miskin, niubi fitrah. Raya haji niubi siya oleh Allah, bagi bacu hartanya kena kata lunglung titip bagata kan Allah, bi bacut ke hambalung ke umat Muhammad yang gasin-gasin. Bahkan hebatnya syariat katanya menya fitrah nyok yubi ke seneh yang 8, ke fakir miskin yang lebak katanya hino, ke mu'alaf. Tapi menya daging kurban boleh kita kasih untuk yang kaya. Itulah keadilan Allah. Sia kurbankan ke seneh yang 8 yubi jet tajuk diutamakan kepada fakir miskin, dan tajuk ke saudara yang kaya jet, dan tajuk ke ngon orang kaya jet, hana masalah. Tapi baik mandung ke orang kaya, tajuk bela ke fakir miskin. Mudah-mudahan dengan timoh kesadaran untuk mau meluangkan sedikit harta di hari raya Idul Adha kepada saudara-saudara kita, kepada fakir miskin, mudah-mudahan Allah akan menambahkan harta kita, menambahkan rahmat rezeki kepada kita, bukan saja harta, ketenangan dalam hidup, kesenangan di akhirat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabbah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.